Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan membagikan tutorial cara menggambar kerucut menggunakan GeoGebra Classic. Berikut animasinya untuk membuat atau menunjukkan sisi selimut dan sisi alasnya. Baik, karena kerucut merupakan bagian dari bangun 3 dimensi, maka langkah pertama yang harus kita lakukan adalah mengklik di sini 3D Graphics sehingga tampilannya menjadi seperti ini. Untuk membuat kerucut, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah membuat 2 titik. Jadi kita pilih point di sini. Kemudian titik pertama sebenarnya bebas, tapi saya lebih suka menempatkannya di perpotongan antara sumbu X, Y, Z, sehingga diklik di sini dia posisinya ada di 0,0,0. Kemudian kita harus memberikan titik kedua yang menunjukkan ketinggian kerucutnya. Misalnya saya pilih di sini 5. Nah, setelah ada 2 titik seperti ini, selanjutnya kita baru akan menggambar kerucutnya. Caranya, pilih gambar limas ini, kemudian pilih cone. Karena kerucut sesuai arahan, kita harus memilih titik yang ada di bawah, kemudian titik atasnya, dan memasukkan jari-jarinya. Misalnya saya ingin jari-jarinya 7. Klik OK, dan hasilnya akan menjadi seperti ini. Nah teman-teman, untuk memberikan animasi pada selimut kerucut, kita terlebih dahulu harus menggambar lingkarannya. Nah, untuk menggambar lingkaran, kita perlu membuat titik potong antara kerucut ini dengan sumbu X dan sumbu Y. Caranya, kita pilih titik yang ada di sini, kemudian pilih intersect, kita seleksi kerucutnya dan sumbu X. Nah, teman-teman, muncul 2 titik baru, yaitu titik C dan titik D. Kemudian kalau teman-teman perhatikan, karena di sini intersect-nya masih aktif, maka bisa kita klik kembali untuk menyeleksi kubus kerucut ini, lalu klik pada sumbu Y, sehingga muncul titik E dan titik F yang merupakan perpotongan antara kerucut dengan sumbu Y. Langkah yang harus kita lakukan selanjutnya adalah membuat lingkaran pada alas kerucut ini. Karena tadi kita sudah punya 3 titik, maka kita akan membuat lingkaran dengan menggunakan 3 titik. Jadi pilih circle through 3 points, diklik. Kemudian kita harus memilih 3 titik yang kita kehendaki, dengan catatan ketiga titik yang kita pilih harus berada pada area keliling lingkaran. Nah, lingkaran yang sudah terbentuk ditandai dengan garis berwarna hitam di sini ya. Setelah itu, karena kita akan membuat animasi selimut kerucut, maka kita perlu membuat segitiga terlebih dahulu. Cara membuat segitiga kita lakukan dengan menggunakan segmen. Titik-titik yang harus kita hubungkan adalah titik A ke titik B yang menunjukkan ketinggian kerucut, kemudian dari titik A ke titik D yang merupakan jari-jari kerucut, dan titik B ke titik D yang merupakan garis pelukis sudut. Garis pelukis kerucut, atau dalam rumus kita kenal dengan S. Setelah itu, supaya gambar kita tidak rancu, saya akan hilangkan axis dan plane-nya, sehingga gambarnya akan menjadi seperti ini. Nah, sebelum kita membuat rotasi, kita perlu membuat spin terlebih dahulu. Jadi ketikkan spin sama dengan 0, lalu di enter. Hasilnya
Seperti ini teman-teman. Kemudian kita harus mengubah pengaturannya dengan klik setting, lalu pilih slider. Di sini minnya bisa kita tulis 0 deg, artinya 0 derajat. Maksimalnya oke. Ketika teman-teman mengalami error seperti ini, yang harus dilakukan adalah kita close di sini. Kemudian kita periksa. Nah, karena spin tadi hilang, maka kita harus tuliskan ulang. Spin sama dengan 0, lalu pilih enter. Di sininya kita atur dengan klik setting. Nah, di pilihan slider tadi untuk minimalnya 0 deg itu masih aman. Yang tidak aman ketika kita mengubah 5 di maksimalnya. Jadi, kita bisa atasi dengan memindahkan kursornya di depan angka 5, kemudian kita klikkan 360 deg. Setelah itu kita baru bisa hapus angka 5-nya dengan tekan tombol delete. Hasilnya seperti ini. Lalu untuk increment atau kenaikannya bisa kita tuliskan 1 deg. Tapi ini variatif, teman-teman bisa mencoba menggunakan kenaikan yang lebih dari 1 derajat. Setelah itu boleh saja kita pilih colornya atau warnanya dan close ketika sudah selesai. Nah, setelah ini teman-teman kita akan membuat perputarannya. Kita klik rotate atau rotate, kemudian kita pilih yang rotate object, angle, and point. Kita klik. Objek yang akan kita rotasikan adalah ruas garis BD. Sekali lagi BD. BD diwakili oleh segmen H. Berarti di sini kita klik H. Kemudian angle, untuk sudut putarnya kita tadi sudah mengatur dan menamainya dengan spin. Nah, jadi ketika teman-teman di sini namanya bukan spin, maka yang harus diketikkan di sini sesuai dengan nama slider yang sudah teman-teman buat. Kemudian untuk poros rotasinya di sini ada AB. Jadi ruas garis AB yang diwakili oleh segmen F. Nah, setelah itu supaya kita nanti lebih efektif membuat permukaannya, yang di dalam kurung bisa kita copy, lalu ini kita klik enter. Untuk melihat keberhasilannya, kita bisa klik play pada spin. Nah, ketika sudah ada ruas garis yang bergerak seperti ini, maka proses rotasi kita sudah berhasil. Setelah itu, kita tinggal membuat permukaannya. Kita masukkan lagi, kita tulis manual di sini surface karena ini bahasa Inggris. Kemudian kita klik pilih yang curve, angle, and line, diklik. Nah, tadi teman-teman kita sudah tuliskan sebenarnya, jadi ini bisa langsung kita blok, kemudian kita pastekan yang tadi. Kemudian kita enter. Kita akan coba lihat apakah dia sudah bekerja sesuai dengan keinginan atau belum. Nah, dan ternyata hasilnya seperti ini. Di sini tampak ada area yang tidak tertutup. Nah, ada beberapa area yang tidak tertutup. Caranya kita bisa zoom in, teman-teman. Nah, zoom in supaya atau zoom out. Nah, jika tetap seperti ini, kita bisa gerakkan yang ada di sini. Ini kita pause dulu, kemudian kita pilih yang ini, kemudian rotate 3D graphic view. Kita klik kiri, kemudian kita pilih, kita gerakkan, kita putar sesuai keinginan, lalu coba kita jalankan kembali. Nah, oke, jadi kalau teman-teman perhatikan, sekarang area yang tadinya tidak tertutup oleh rotasi selimut
kerucut ini sekarang sudah tertutup semuanya karena kita sudah mengatur bagaimana tampilan 3 dimensinya dan juga mengatur ini zoom in dan zoom out supaya dia sempurna seperti ini. Nah teman-teman, selain membuat animasi pada selimut kerucut, kita juga bisa membuat animasi pada alas kerucutnya. Nah ini kita pause dulu. Caranya, kalau tadi animasi pada selimut kerucut, yang kita animasikan adalah nah sebentar biar lebih jelas saya akan letakkan pada titik 0. Nah yang tadi kita rotasikan adalah ruas garis B aksen D. Jadi B aksen D. Sehingga di sini kalau kita mau membuat animasi pada alas, yang harus dirotasikan adalah ruas garis AD. AD yang merupakan jari-jari kerucut yang sudah kita buat. Berarti kita pilih rotate, kemudian pilih yang objek angle and point. Objeknya kita pilih ruas garis AD. AD berarti diwakili oleh segmen G. Jadi di sini G angle-nya, karena kita tadi sudah membuat spin slider dengan nama spin, berarti kita tuliskan spin di sini. Kemudian untuk poinnya atau poros rotasinya kita pilih ruas garis AB. Nah, AB itu adalah F. Kita klikkan F di sini. Ingat, supaya kita nanti lebih efektif ketika kita membuat permukaan, maka yang di dalam kurung bisa kita copy, lalu kita tekan enter di sini. Nah, kita membuat permukaannya dengan ketikan surface. Kita buat kurungnya, kita pastekan isinya, lalu klik enter. Nah, sekarang kita sudah selesai membuat dan akan coba kita play kembali tombol yang ada pada spin. Nah, sekarang sudah bisa kita amati animasinya seperti ini teman-teman. Supaya lebih jelas, kita bisa hilangkan warna pada kerucutnya dengan klik ini lingkaran yang ada pada cone, sehingga hasilnya menjadi seperti ini. Nah, jika teman-teman menginginkan merubah warna yang menjadi selimut ataupun alasnya, teman-teman bisa pergi ke area ini. Jadi di yang tadi surface yang ada di sini diklik, kemudian teman-teman klikkan di sini lalu pilih. Nah, misalnya saya mau warna biru, bisa juga dirubah seperti ini sehingga hasilnya akan menjadi seperti itu. Begitu teman-teman untuk tutorial membuat kerucut beserta animasinya. Semoga membantu. Jangan lupa mencoba. Semangat. Terima kasih.